Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ba'du fahada Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ba'du Wahada kitabun awda'atu fihi syai'an min hadithil mauta wa asyratis sa'ah wa syai'an minal kalami ala bayani sunnati wal bid'ati wa syai'an minal ahadithi biqasdin nasihati wa ilallahil karimi amuddu akuffal ibtihal ayyam fa'a bihi nafsi wa amthali minal juhal wa ayyaj'ala amali khalisan liwajhihil karim innahu jawadun ra'ufur rahim wa hadha awanu syuru'i fil maqsud bi'aunil malikil ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah sebagai sebuah ungkapan rasa syukur atas segala karunia-Nya, atas segala anugerahnya, rahmat ta'zim dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga beliau. Amin, amin. Apa yang akan hadir di dalam kitab ini, saya tuturkan beberapa hal, di antara lain yaitu hadis-hadis tentang orang-orang yang meninggal, tanda-tanda kiamat, penjelasan tentang sunnah dan bid'ah, dan beberapa hadis yang berisi nasihat-nasihat agama. Jadi isinya kitab tersebut adalah itu tadi ya, tentang hadis tentang orang-orang yang sudah meninggal, kemudian tentang tanda kiamat, tentang sunnah bid'ah. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang mulia, ku tengadahkan telapak tangan, ku berdoa dengan sepenuh hati, ku mohon agar kitab ini memberikan manfaat untuk diri kami dan orang-orang bodoh semisal kami. Tawaduknya beliau, Hadratus Syekh. Mudah-mudahan Allah menjadikan amal kami sebagai amal solih liwajhillahil karim, karena dialah zat yang maha pemurah, maha pengasih, lagi maha penyayang. Dengan segala pertolongan Allah, zat yang disembah, penyusunan kitab ini dimulai. Pasal kedua tentang sunnah dan bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani sunnati wal bid'ati. As-sunnatu bidhammi wa tashdidi kama qala Abul Baqai fi kulliyatih. Lughatan at-tariqatu walau ghaira mardiyah, wa syar'an ismun lit-tariqatil mardiyatil maslukati fid dini salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw ghairuhu mimman ulima fid dini kas sahabati radhiyallahu anhum liqaulihi sallallahu alaihi wasallam alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Wa urfan ma wadhaba alaihi muqtadan nabiyyan kana awwaliyan was-sunniyyu mansubun ila sunnati khudhifat ta'u lin-nisbati wal bid'atu kama qala asy-syaikhu ruzuqun fi 'uddatil murid syar'an ihdatsu amrin fid dini yushbihu ay yakuna minhu wa laysa minhu sawa'un kana bisurati aw bil haqiqah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam wa kullu muhdatsin bid'atun. وقد بيّن العلماء رحمه الله أن المعنى في الحديثين المذكورين راجع لتغيير الحكم باعتقاد ما ليس بقربة لا مطلق الإحداث، إذ قد تناولته الشريعة بأصولها فيكون راجعا إليها أو بفروعها فيكون مقيسا عليها. وقال
Allamatu Muhammadun Waliyuddin Asy-Syabthiri fi Syarh al-Arba'in an-Nabawi Arba'in an-Nawawiyyati ala qawlihi sallallahu alaihi wasallam man ahdatha hadathan aw awa muhdithan fa alaihi la'natullah wa dakhala fil hadithi al-uqudul fasidah wal hukmu ma'al jahli wal juri wa nahwu dhalik mimma la yuwafiqu syar'a wa kharaja anhu ma la yakhruju an dalil syar'i kal masail al-ijtihadiyyah allati laysa bainaha wa baina adillatiha rabitun illa dhannul mujtahidi wa kitabihil mushafi wa tahriril madhahibi wa kutubil nahwi wal hisab. Terjemahnya, lafadz ahlus sunnah, lafadz ahlus sunnah atau lafadz sunnah dengan dibaca dhammah dan diiringi dengan tasydid. Diiringi dengan tasydid sebagaimana dituturkan oleh Imam Al-Baqa dalam Al-Kulliyat, dalam kitab kulliyatnya. Secara etimologi adalah thariqah atau jalan, sekalipun yang tidak diridhoi. Ya, ini pengertian istilah. Ini lafadz sunnah itu maknanya adalah jalan atau thariqah, ya, terlepas dari diridhoi atau tidak, itu secara istilah. Kemudian menurut terminologi syara', ya, istilah secara syariat, sunnah merupakan jalan yang diridhoi dalam menempuh agama sebagaimana yang telah ditempuh oleh Rasulullah. Nah, di sini maknanya sudah dikhususkan lagi, yaitu jalan untuk menempuh agama. Jadi pengkhususannya yaitu pada agama. Yang kedua, yang ditempuh oleh Rasulullah, bukan yang mengarang-arang. Jadi disinilah perbedaan antara agama dengan pemikiran. Disinilah perbedaan antara agama dengan akal. Kalau akal itu terlalu universal, tidak bisa untuk menyimpulkan, mengetahui hal-hal yang terperinci. Bagaimana sabda Nabi, bagaimana perilaku Nabi, nah itu akal tidak bisa menyimpulkan. Dia hanya bisa berpikir kalau sudah diberikan informasi, ya. Yaitu sunnah merupakan thariqah yang diridhoi, ya, dalam menempuh agama sebagaimana yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW atau selain beliau, yakni mereka yang memiliki otoritas sebagai panutan di dalam masalah agama, seperti contohnya para sahabat radhiyallahu anhum. Hal ini berdasarkan pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetaplah kalian untuk berpegang teguh pada sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin setelahku. Sedangkan menurut istilah urf itu artinya tradisi, terminologi dalam tradisi. Sunnah adalah apa yang dipegangi secara konsisten oleh tokoh yang menjadi panutan, apakah ia sebagai nabi atau sebagai wali. Nabi dan wali yang dijalani oleh nabi dan wali, tidak hanya karena ingin mengikuti nabi terus kemudian wali-wali disingkirkan, ulama ditiadakan. Nah, itu juga keegoan, karena ulama itu warathatul anbiya. Adapun istilah sunni merupakan bentuk penisbatan dari lafadz as-sunnah dengan membuang tak untuk penisbatan. Sunni, orang yang mengikuti sunnah, ya. Oke, sekarang
Arti bid'ah. Bid'ah sebagaimana dikatakan oleh Syekh Zarruq dalam kitab Iddatul Murid. Bid'ah menurut beliau artinya adalah, menurut terminologi syara', yaitu menciptakan hal perkara baru dalam agama seolah-olah ia merupakan bagian dari urusan agama, padahal sebenarnya bukan, baik dalam tataran wacana, penggambaran maupun dalam hakikatnya. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa menciptakan perkara baru dalam urusanku padahal bukan merupakan bagian daripadanya, maka hal itu ditolak. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, segala bentuk perkara yang baru adalah bid'ah. Para ulama rahimahullah menjelaskan tentang esensi makna dari dua hadis tersebut di atas, ya, dikembalikan kepada perubahan suatu hukum dengan mengukuhkan sesuatu yang sebenarnya bukan merupakan ibadah tetapi diyakini sebagai konsepsi ibadah, ya, meyakini atau menganggap itu bersumber dari Rasulullah padahal itu tidak bersumber dari Rasulullah, atau mengklaim, ya, mengklaim ini sunnah padahal itu egonya sendiri, ya. Jadi bukanlah segala bentuk pembaruan bersifat umum, ya, ini perlu digarisbawahi. Tidak semua pembaruan yang bersifat umum, tidak semua hal yang baru itu sesat atau bid'ah yang sesat. Karena kadang-kadang bisa jadi perkara baru itu berlandaskan pada dasar-dasar syariah secara asal, ya. Secara asal dia berasal dari syariah sehingga ia menjadi bagian dari syariat itu sendiri, atau berlandaskan pada furu' syariah, furu' itu cabang, sehingga dia dapat dianalogikan kepada syariat. Allamah Muhammad Waliuddin Asy-Syabthiri dalam Syarah Arba'in Nawawiyah memberikan komentar atas sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa membuat persoalan baru atau mengayomi seseorang yang membuat pembaruan, maka ditimpakan kepadanya laknat Allah. Masuk dalam kerangka interpretasi hadis ini yaitu berbagai bentuk akad fasidah, akad-akad yang rusak, dan menghukumi dengan kebodohan dan ketidakadilan dan lain-lain dari berbagai bentuk penyimpangan terhadap ketentuan syara'. Keluar dari bingkai pemahaman terhadap hadis tersebut, yakni segala hal yang tidak keluar dari dalil syara', terutama yang berkaitan dengan masalah ijtihadiyah, di mana tidak terdapat korelasi secara tegas antara masalah-masalah tersebut dengan dalil-dalilnya kecuali sebatas persangkaan mujtahid. Dan seperti menulis mushaf, ya, mengintisarikan pendapat-pendapat imam madhab, menyusun kitab nahwu, ya, kitab ilmu hisab, itu bukan hal yang dilarang, ya, bukan bid'ah yang dolalah. Bid'ah terbagi menjadi 5. Pertama, haram,
pertama wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Oke, nanti kita akan lanjut di video berikutnya insya Allah. Oke.